Oke, berikutnya kita akan membahas jurnal penyesuaian dari depresiasi atau penyusutan aktiva tetap. Oke, aktiva tetap itu yang kayak gimana sih? Kayak misalnya biasanya mobil, bangunan gitu-gitu ya, bukan tanah ya. Bangunan, mobil, dan seterusnya. Yang jelas biasanya nilai ekonominya besar, tapi benda itu secara berangsur-angsur nilainya bakal berkurang. Oke, berkurangnya nilai aktiva tersebut itu adalah biaya yang harus kita laporkan sebagai biaya dalam hal akuntansi ya. Sebenarnya itu bukan biaya di mana kita ngeluarin uang gitu, tapi itu tetap harus kita hitung. Karena mobil yang baru kita beli sekarang, manfaat ekonominya makin lama berkurang, 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 berkurang sampai akhirnya jadi barang rongsokan gitu ya. Nah, hal itu disebut dengan penyusutan. Oke, sebelum apa-apa gue kasih tahu dulu yang namanya jurnal penyesuaiannya. Oke, yang namanya jurnal penyesuaian untuk aktiva tetap adalah begini. Misalnya kita sesuaikan akhir tahun ya. Gampang. Akunnya akan selalu ada beban penyusutan. Oke. Dan di bawahnya selalu ada di kreditnya adalah akumulasi penyusutan. Oke, misalnya beban penyusutan mobil ya udah akumulasi penyusutan mobil sebesar jumlah yang mau kita sesuaikan. Kayak gitu terus. Kalau misalnya beban penyusutan inventaris kantor ya udah beban penyusutan ini diganti aja gitu ya. Nah, biasanya gimana cara kita tahu besarnya beban penyusutan? Oke. Nah, kita pakai beberapa metode, tapi metode yang akan kita pakai sekarang adalah metode garis lurus. Itu adalah metode yang paling sering kita gunakan. Atau straight line method. Yang ini line method. Ya sama aja ya, metode garis lurus. Oke, gimana cara nulisnya? Cara ngitungnya, cara ngitungnya adalah nilai perolehan dikurangin nilai residu. Nanti ini semuanya dikasih sama soalnya ya. Dibagi dengan umur ekonomis. Ini juga nanti diketahui di soalnya. Maksudnya nilai perolehan adalah nilai berapa sih kita belinya gitu. Dikurangin nilai residu atau nilai sisa. Nanti kalau dikasih nilai sisa mobilnya adalah 3 juta ya gitu. Tinggal lo hitung. Ini adalah jumlah yang didepresiasikan setiap tahun. Kayak gitu. Jadi misalnya kita dapat hasilnya 1 juta ya udah. Berarti tanggal 31 Desember 2012 kita susutkan sebesar 1 juta. Nanti 31 Desember 2013 kita susutkan lagi sebesar 1 juta kayak gitu terus sampai umur ekonomisnya habis. Oke, kayak gitu doang. Gampang ya.